Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah studi kasus, dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Arsad, MPC Psikolog. Kami di sini yaitu menganalisis kasus 3 dengan judul perselisihan antar pelajar yang menjadi penyebab tawuran pada anak sekolah kelas 10 dan kelas 11. Yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Firdaus, Aisyah Rahen Faradina, Cynthia Mega Susanti, Kartika Prahesti, Muhammad Insani Juliansyah, Muhammad Aditya Ramadan, Muhammad Irsyad Mursapa, Norita Fajriyati, dan Nurul Ajijah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu riwayat kasus. Yang pertama ada domain kognitif. Domain kognitif yaitu siswa di sekolah tersebut mayoritas memiliki siswa yang berprestasi dalam akademik dan non-akademik. Bahkan sekolah tersebut bisa dikatakan sekolah terfavorit di kota Yogyakarta. Jadi yang kita ketahui di sini bukan hanya berpikiran bahwa sekolah dengan siswa yang memiliki siswa berprestasi, tetapi bisa saja siswa tersebut memiliki kenakalan di luar prestasi belajarnya atau di luar prestasi belajarnya. Maka dari itulah prestasi itu bukan menjamin anak itu baik, akan tetapi dengan mempunyai budi pekerti yang baik dan akhlak yang baik, maka kenakalan tersebut tidak akan terjadi dalam dirinya atau oleh teman-temannya. Maka dari itulah kita ketahui pintar itu bukan menjamin kita untuk menjadi lebih baik, tetapi dengan akhlak dan budi pekertilah yang menjadikan diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Yang kedua yaitu ada domain sosial. Subjek memiliki kemampuan dalam sosial tergolong baik dan mudah bergaul, namun yang juga mudah terbawa suasana sehingga mudah marah dan terjadi perkelahian. Tetapi di sini dapat kita ketahui bahwasanya subjek mempunyai sosial yang sangat baik, akan tetapi mudah terbawa suasana yang negatif. Misalnya saja temannya yang berkelahi dengan seseorang di luar sekolahnya, bukannya untuk melarang perkelahian temannya tersebut, akan tetapi subjek malah ikut dalam perkelahian tersebut sehingga terjadilah suasana yang menjadi ricuh, seperti tawuran dan lain-lain, yang mengakibatkan perkelahian tersebut membuat jadi terus berkelanjutan yang bisa mengakibatkan luka-luka dan lain-lain, yang bisa mengakibatkan dampak buruk pada dirinya dan kepada dampak buruk pada teman-temannya dan orang yang berkelahi tersebut. Maka dari itulah sosial ini harus kita bantu dengan sosialisasi bahwa tentang tawuran dan lain-lain, agar tidak terjadinya perkelahian antar siswa tersebut, agar menjaga remaja-remaja atau peserta didik agar tidak terjadinya perkelahian atau tawuran yang mengakibatkan bisa berujung kematian. Dengan ada sosial tersebut sehingga bisa mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga yaitu ada domain emosi. Subjek memiliki kecenderungan mudah emosi sehingga sering terjadi perkelahian antar sekolah atau tawuran. Hal ini terjadi karena yang kita ketahui di masa seperti ini adalah masa mencari jati diri, sehingga susah untuk mengontrol emosinya karena masih memiliki pikiran seperti kekanak-kanakan. Maka dari itulah subjek mudah sekali terbawa emosi, dan dengan perkelahian itulah subjek beranggapan bahwa dengan hal bisa menyelesaikan masalahnya, akan tetapi hal tersebut adalah hal yang salah. Maka dari itulah emosi itu bisa saja kita kontrol, apalagi untuk si subjek ini, dengan cara membantunya untuk berpikiran positif apabila tidak terjadi kesalahpahaman. Di sini peran guru atau orang tua bisa mengajarkan kepada subjek tersebut agar menjadi pribadi yang lebih baik, bahwanya hal tersebut bukan salah atau hal tersebut buruk bagi mereka, seperti mereka dikata-katain apa. Maka dengan bisa mengontrol emosi, tersebut, maka hal tersebut bisa tidak terbawa suasana. Dengan bisa mengontrol emosi bisa mengatasi perkelahian atau tawuran dan lain-lain. Maka dari itulah penerapan dari guru atau orang tua dalam membantu mencari jati dirinya sangatlah diperlukan. Yang keempat yaitu ada domain perilaku. Subjek menunjukkan perilaku yang memiliki mudah terbawa suasana dan mudah
terbawa emosi sehingga sering terjadi perkelahian. Yang kita ketahui, apabila hal tersebut tidak terkendali, maka seringlah terjadi berbagai macam permasalahan dari kesalahpahaman, perkelahian, hingga tawuran. Yang mana hal ini membuat subjek tidak memiliki moral yang baik atas perbuatannya tersebut. Karena hal seperti tawuran atau perkelahian bisa saja membuat subjek luka-luka hingga meninggal dunia akibat hal tersebut. Maka dari itulah peran guru dan orang tua harus bisa menanamkan budi pekerti dan yang baik atau akhlakul karimah, sehingga mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan hal tersebut, insya Allah tidak akan terjadi hal yang akan merugikan subjek maupun orang lain. Maka dari itulah peran moral untuk siswa yang memiliki emosi atau perilaku yang tidak baik, kita harus bisa menanamkan dan bisa mengetahui apa permasalahan pada dirinya, sehingga kita bisa menjelaskan dan menerangkan hal-hal positif kepada mereka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan itulah peran guru dan orang tua sangat penting dalam hal tersebut, agar menjadi pribadi yang lebih baik, karena yang kita ketahui berprestasi itu bukan menjamin untuk menjamin subjek menjadi pribadi yang lebih baik atau lebih baik dari yang baik, tapi yang penting itu adalah bisa menanamkan budi pekerti atau akhlak yang baik agar menunjukkan kepribadian atau karakteristik yang bisa bisa membedakan mana yang baik dan yang mana buruk untuk dirinya, sehingga dengan hal tersebut bisa menjadi seseorang yang menjadi lebih baik dan lain-lain. Contoh simpelnya saja yaitu seperti yang kita ketahui, orang berprestasi itu bisa saja kan dia mempunyai bakat atau pribadi yang baik karena prestasinya atau ilmunya tersebut. Bisa saja mereka itu bisa menipu teman-temannya agar terjadi perkelahian dan lain-lain atau memancing emosi. Dan karena tidak mempunyai budi pekerti yang baik, mereka bisa saja mengadu domba temannya sendiri atau mengadu teman orang lain karena kepintarannya tersebut. Maka dari itulah budi pekerti sangat pentinglah ditanamkan kepada siswa-siswa agar tidak terjadinya perilaku yang kurang baik. Maka dari itulah yang peran guru atau orang tua itu sangat penting dalam menanamkan budi pekerti yang baik kepada peserta didik, sehingga tidak terjadilah seperti hal-hal yang tidak diinginkan seperti tawuran, perkelahian, hingga seks bebas dan lain-lain. Maka dari yang seperti dikatakan penjangga Arab itu, al-adabu pokok ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Maka dari itulah budi pekerti itu sangat penting, atau adab itu sangat penting daripada ilmu. Walaupun pintar, tetapi karena tidak mempunyai adab yang baik, bisa saja orang tersebut tidak menjadi pribadi yang tidak dihormati. Akan tetapi jika orang itu bodoh tapi memiliki kepribadian yang baik atau memiliki adab atau pribadi yang baik, insya Allah orang tersebut akan saja menjadi pribadi yang dihormati orang-orang lain. Mungkin sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf dari penjelasan saya tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sintia Mega Susanti dengan NIM 1910 1232 225. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bagian B, analisis kasus. Dalam analisis kasus ini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, ini ada karakteristik subjek, di mana subjek memiliki sifat yang cenderung mudah marah. Maksudnya di sini subjek cenderung mudah marah itu dikarenakan mereka belum bisa mengontrol emosinya sendiri, sehingga apabila terjadi percekcokan atau selisih paham dengan temannya, mereka cenderung cepat untuk tersulut emosinya. Yang kedua, kurangnya perhatian dari orang tua. Kurangnya perhatian dari orang tua ini membuat subjek melakukan hal yang tidak seharusnya mereka lakukan, seperti melanggar peraturan sekolah dengan mengikuti teman-temannya tawuran, bolos sekolah. Dengan cara yang tadi,
itu mereka melakukan agar dapat perhatian dari orang sekitarnya. Mereka itu melakukan hal tersebut karena membutuhkan perhatian dari orang-orang sekitar, yang utamanya itu orang tua. Selanjutnya faktor eksternal. Di sini ada pola asuh orang tua dan pola teman sebaya yang kurang baik. Untuk pola asuh orang tuanya di sini memiliki sifat yang permisif. Maksudnya di sini orang tuanya cenderung membiarkan saja bagaimana perilaku anak di sekolah. Jadi orang tuanya itu memberikan kebebasan penuh kepada anaknya dalam berperilaku ketika berada di sekolah. Selanjutnya, orang tua kurang mengetahui perilaku anaknya yang sebenarnya. Orang tua kurang mengetahui perilaku anaknya yang sebenarnya dikarenakan ayah dan ibunya ini terlalu sibuk bekerja, sehingga waktu untuk anaknya itu kurang. Sekalipun ada, mungkin di waktu weekend, dan itu pun masih bisa diganggu dengan pekerjaan dari orang tuanya tersebut, sehingga orang tua kurang memahami bagaimana sih karakteristik si anaknya ini, bagaimana sih tingkah lakunya ketika di rumah, ketika di sekolah, ketika di lingkungan masyarakat lainnya gitu. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Ihsan Yusliansyah. Saya akan menjelaskan mengenai faktor eksternal, yaitu pengaruh teman sebaya. Nah, seperti yang dapat kita lihat di blind case kasus atau yang sudah dijabarkan oleh kelompok, bahwasanya subjek sedang dalam tahapan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolahnya. Ya, itu terbukti oleh murid-murid yang tawuran itu dari kelas 10 dan kelas 11. Kelas 10 sedang mencari jati diri, kelas 11 sedang menunjukkan bahwa mereka itu kakak kelas gitu. Sedangkan kelas 12 cenderung tidak, karena apa? Karena mereka sudah melewati masa kelas 10, kelas 11, dan mereka sedang berfokus untuk menyelesaikan studi mereka. Lalu subjek mengalami emosi yang tidak terkontrol sehingga sering terjadi perkelahian terhadap sekolah lain. Nah, biasanya emosi tidak terkontrol ini karena masa peralihan. Yang kelas 10 peralihan dari SMP, sehingga mereka itu menemukan teman baru, pergaulan baru, dan lain-lain. Sedangkan kelas 11 ingin membuktikan bahwasannya ini loh kakak kelas kalian, seperti itu. Yaitu subjek. Lalu selanjutnya subjek berperilaku yang kurang baik dikarenakan perilakunya yang suka berkelahi dengan temannya, yaitu sering tawuran dengan sekolah lain. Nah, ini kan dikarenakan mudahnya emosi yang tersulut, mudahnya emosi yang membludak, mudahnya jiwa remaja darah muda tersulut emosi sehingga dikit-dikit berkelahi. Apalagi mereka dalam cakupan besar memiliki teman-teman banyak, akhirnya perkelahian itu terjadi secara berkelompok atau tawuran. Lalu sehingga nama baik sekolahnya pun ikut tidak baik. Padahal sekolah tersebut bisa dikatakan sekolah terfavorit karena sekolah tersebut sering menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi dalam akademik maupun non-akademik. Nah, di sini unik, sini berbanding terbalik, di mana antara terbalik atau seimbang, di mana sekolah itu sangat berprestasi, di sisi lain sekolah itu sering terjadi tawuran. Terbukti oleh beberapa kali tawuran yang sudah terjadi. Lalu apa akibatnya? Yaitu subjek menjadi pribadi yang malas belajar, terus menurunnya prestasi belajar, lalu sering berkelahi dengan sekolah lain. Ya jelas menjadi pribadi yang malas belajar karena apa? Karena pergaulan mereka. Mereka sering berkelahi, mereka berkelompok, mereka bergeng. Akhirnya apa? Yang mereka pikirkan adalah teman-temannya, gengnya, kelompoknya, sehingga belajar itu di nomor 2 kan, atau bahkan nomor 3. Menurunnya prestasi belajar. Ya wajar, karena apa? Belajar pun sudah malas. Dan yang terakhir, subjek sering berkelahi dengan sekolah lain. Yaitu tadi karena jiwa muda, darah muda mereka masih gampang dipancing emosinya, apalagi mereka berkelompok, bergeng, sehingga satu berkelahi, yang lainnya ikut-ikutan. Itulah sebabnya terjadi tawuran. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Nurul Azizah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang faktor internal dan faktor eksternal pada analisis kasus tersebut. Nah, jadi faktor internal ini pertama yaitu tentang identitas. Jadi, identitas di sini yaitu keinginan siswa tersebut untuk mengenal seseorang. Nah, ini untuk mencari jati diri mereka, dan kemauannya itu sangat berlebihan padahal baru saja mengenal. Kemudian yang kedua itu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini terdiri dari 3, yaitu pertama
faktor eksternal dari orang tuanya. Nah, faktor orang tua di sini sangatlah berpengaruh bagi siswa-siswi. Nah, karena tidak hanya di sekolah saja yang perlu perhatian ataupun didikan, di rumah itu juga perlu pengawasan penuh dari orang tua. Didikan dari orang tua itu juga tentunya sangat berpengaruh ya, karena memang didikan pertama itu kan dari orang tua. Jadi bagaimana anak itu bisa dilihat dari bagaimana orang tua itu mendidik anak tersebut. Kemudian yang ketiga, pengaruh teman sebaya. Nah, hal ini nih termasuk penting pada usia remaja, karena teman sebaya di sini juga sangat berpengaruh dalam perilaku siswa, terutama perilaku tadi ya, remaja. Karena apa? Karena anak ini sering mengikuti bagaimana lingkungan teman sebaya mereka. Maksudnya bagaimana pertemanan mereka. Mereka tuh dengan mudah mengikuti ajakan teman sebaya mereka untuk berbuat baik ataupun tidak baik. Karena menurut mereka dengan mengikuti teman mereka itu suatu yang baik, suatu yang benar. Suatu yang agar mereka tuh dianggap untuk berteman dengan teman sebayanya itu. Nah, karena lingkungan teman sebaya ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana perilaku anak tersebut kelak. Nah, kemudian yang ketiga, faktor eksternalnya itu adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan masyarakat. Nah, faktor lingkungan masyarakat ini cukup berpengaruh besar pada perkembangan atau pembentukan perilaku subjek. Dengan keadaan lingkungan masyarakat yang tentram, maka akan membentuk anak menjadi pribadi yang cinta damai. Nah, begitu pula bisa sebaliknya, jika lingkungan masyarakat ini sering terlibat keributan, maka secara tidak langsung akan membentuk anak menjadi pribadi yang temperamental, jadi anak yang jadi sering melakukan keributan. Nah, hal-hal tersebut merupakan faktor internal dan faktor eksternal dari bagaimana perkembangan remaja, bagaimana perkembangan perilaku remaja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Ramadan, NIM 1910-123-210030. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis atau kesimpulannya. Menurut asesmen yang telah dituliskan dalam makalah, maka disebutkan bahwa siswa yang mengalami perkelahian yang menyebabkan tawuran antar sekolah yang disebabkan oleh anak lelaki di kelas 11 SMA tersebut yang menjadi data hitam atau permasalahan yang sering terjadi di sekolah tersebut. Padahal sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah favorit, namun mengalami sedikit permasalahan yang cukup berat karena beberapa muridnya yang sering tawuran, khususnya pada anak laki-laki di kelas 11. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Fajriati, NIM 1910-1231-2008. Baiklah, di sini saya dari kelompok 1, materi 3, ingin melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang prognosis. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja isi prognosis dalam kasus ketiga ini. Jadi, yang pertama di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor pendukung dalam kasus 3 ini. Jadi, berdasarkan hasil asesmen, program intervensi akan dapat berjalan dengan baik karena adanya faktor-faktor pendukung. Nah, di sini yang pertama ada subjek mampu mengendalikan emosi dalam dirinya. Nah, karena kasus di dalam kasus 3 ini kan pada intinya permasalahannya itu kan seorang siswa kelas 10 dan kelas 11 itu kan tawuran dengan sekolah lainnya. Jadi ketika si siswa kelas 10 dan kelas 11 ini jika bisa mengendalikan emosinya, itu mungkin tidak akan terjadi tawuran.
Baiklah, yang kedua di sini ada subjek mampu memperbaiki prestasinya di sekolah. Nah, jadi jika subjek tersebut dari siswa dari kelas 10 maupun kelas 11, jika mampu memperbaiki prestasinya di sekolah, mungkin dapat faktor pendukung untuk memperbaiki prestasinya yang telah tercoret nama mengikuti tawuran tersebut. Terus yang ketiga ada subjek mampu menjaga nama baik sekolah. Jadi di sini kalau misalkan subjek nih tidak mengikuti tawuran, mungkin akan nama sekolah itu kan akan terjaga dengan baik. Jadi tidak tercemar dengan nama sekolah ini kok siswanya banyak yang tawuran ya, gini ya, gitu ya. Pastikan masyarakat pasti ada yang ngomongin seperti itu. Jadi yang keempat di sini ada memperbaiki lingkup pertemanan serta tidak mudah terpengaruh. Jadi kalau tawuran di sini kan tuh kan pastinya kan ada tentang lingkup pertemanan. Jadi berantem dengan satu sama lain, dengan teman lainnya ya. Jadi ketika kita bisa memperbaiki lingkup pertemanan kita, terus serta tidak mudah terpengaruh dengan orang lain atau teman lain, jadi mungkin saja tidak akan terjadi tawuran antar sekolah tersebut. Jadi yang terakhir ada lebih aktif dalam kegiatan sekolah sebagai pelarian dari tawuran. Nah, jadi ketika kita menyibukkan diri dengan kegiatan sekolah seperti misalkan kita mengikuti ekstrakurikuler, jadi otomatis pikiran kita tuh kan tidak akan lari ke tawuran tersebut. Jadi kita sibuk dengan kegiatan sekolah. Jadi kita ikut ekstrakurikuler atau kegiatan lainnya, itu kemungkinan dalam pikiran siswa itu tidak akan terjerumus langsung berpikiran ingin tawuran dengan sekolah lainnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan prognosis yang kedua, yaitu tentang faktor penghambat. Nah, jadi di samping ada faktor pendukung, tentu saja ada beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan dalam proses intervensi sehingga dapat diantisipasi sebelumnya. Jadi yang pertama di sini ada pengaruh lingkungan pertemanan subjek. Nah, jadi pengaruh lingkungan pertemanan di sini itu sangat berpengaruh dalam subjek. Jadi ketika kita berteman dengan teman baik, otomatis kita akan mengikuti pertemanan dengan cara pertemanan kita dengan baik juga. Tapi ketika kita berteman dengan orang yang salah atau dengan orang yang mungkin bisa dikatakan gimana ya, tidak baik, itu kemungkinan kita akan terpengaruh juga untuk mengikuti hal-hal yang tidak baik. Jadi ketika kita nih berteman dengan orang yang suka berkelahi, nah otomatis kita akan mengikutinya. Aku nggak suka nih sama dia gitu. Oh yaudah, kita datangin aja gini. Nah otomatis kan kita terpengaruh juga nih dengan dengan teman kita yang tidak baik tersebut. Namun ketika kita berteman dengan orang yang baik, kemungkinan kita akan mengikutinya dengan baik juga. Jadi ketika kita kok aku nggak suka ya sama dia gitu, pasti temannya tuh bilang yaudah nggak apa-apa gitu, biarin itu urusan mereka aja kan. Jadi kita tidak akan terjadi perkelahian atau bertengkar dengan teman kita. Terus yang kedua ada subjek kurang memahami cara untuk aktif dalam kegiatan yang positif. Jadi dari kasus ketiga ini, subjek tersebut kurang memahami, jadi kurang aktif gitu dalam kegiatan hal-hal yang positif seperti hal yang faktor pendukung tadi. Kan kita bisa lebih aktif dalam kegiatan sekolah, jadi seperti mengikuti ekstrakurikuler. Jadi dalam penghambat di sini dia kurang aktif gitu, dengan cara memahami dalam kegiatan yang positif. Jadi ada hal-hal yang seperti mengikuti ekstrakurikuler tersebut sebenarnya jika kita kurang memahami juga ternyata sangat berpengaruh juga dalam kita sendiri gitu. Jadi otomatis kita dapat berpikiran ke negatif terus. Jadi hal-hal kegiatan yang negatif itu akan kita ikuti. Sebenarnya yang lebih baik itu kan kita harus paham gitu dengan cara untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif seperti mengikuti ekstrakurikuler tersebut di sekolah. Baiklah, selanjutnya di sini yang terakhir yaitu ada sekolah yang kurang cepat tanggap serta tidak ada efek jera. Nah, jadi kemungkinan di sini
sini sekolah tersebut yaitu sekolah SMAX di sini lebih membiarkan saja atau tidak memberikan efek jera gitu. Misalkan nih kita memberikan efek jera ketika melakukan hal tersebut itu akan dikeluarkan dari sekolah tersebut. Nah, kemungkinan kan siswa tersebut kan akan takut gitu. Akan takut untuk mengikuti tawuran tersebut. Jadi, kemungkinan itu saja yang dapat saya jelaskan. Salah hilap mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Kartika Presti dengan NIM 19101233200002. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan selanjutnya ada usaha bantuan atau intervensi. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa target intervensi dari kasus ketiga ini. Yang pertama itu subjek. Subjek di sini berasal dari siswa SMAX dari kelas 10 dan kelas 11. Yang menyebabkannya tawuran ini mungkin karena sifat remaja yang cenderung marah dan kurang mengontrol emosinya. Yang kedua ada orang tua. Orang tua mungkin karena di sekolah cenderung membiarkan perilaku anaknya dan kurang memperhatikan bagaimana anaknya ketika di sekolah. Yang selanjutnya ada rencana pemberian bantuan. Yang pertama itu ada subjek, sama seperti tadi, siswa SMAX dari kelas 10 dan kelas 11. Layanan atau teknik yang digunakannya adalah konseling kelompok dengan teknik kognitif behavior therapy. Tujuannya untuk membantu individu dalam mengubah pemikiran yang irasional menjadi lebih rasional, agar siswa kelas 10 dan siswa kelas 11 mengubah pemikiran ke arah yang lebih positif untuk tidak mengikuti tawuran lagi. Dan yang kedua, orang tua. Layanan yang digunakan dan teknik yang digunakan adalah psikoedukasi mengenai pola asuh orang tua dari orang tua siswa. Yaitu adalah memerlukannya edukasi tentang pola asuh untuk membantu individu mengembangkan potensinya dan pendidikan yang bisa menjadi lebih maksimal. Itu saja presentasi dari saya, mungkin akan lanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin C atau prosedur pelaksanaan intervensi. Dalam pemberian intervensi di sini, kita tujukan kepada dua pihak. Yang pertama yaitu subjek atau siswa kelas 10 dan kelas 11. Yang kedua yaitu kepada orang tua siswa. Layanan atau teknik yang kita gunakan dalam pemberian intervensi ini satu. Kepada subjek, kita menggunakan layanan dan teknik kita memberikan layanan konseling kelompok dengan teknik CBT atau Cognitive Behavior Therapy, dan yang kedua kepada orang tua kita menggunakan psikoedukasi mengenai pola asuh dari orang tua terhadap anaknya. Prosedur pelaksanaan untuk target yang pertama atau kepada subjek yaitu kita menggunakan menurut Spiegler dan Government dalam 2003 menyatakan bahwa penting dalam memahami suatu masalah yang dialami oleh partisipan atau yang dialami oleh subjek itu berdasarkan pendekatan cognitive behavior dengan menggunakan analisa fungsional berdasarkan prinsip SORC. 4 prinsip ini yaitu S yang pertama, stimulus atau merupakan peristiwa yang terjadi sebelum individu menunjukkan perilaku tertentu. Yang kedua yaitu organism, yaitu dari segi kognitif dan emosi dari subjek. Yang ketiga yaitu respon atau apa yang dilakukan individu yang tampak atau yang terlihat. Dan yang kedua yaitu perilaku yang tidak terlihat atau tidak tampak. Yang terakhir yaitu consequence atau hasil dari peristiwa dari perilaku yang dilakukan oleh individu atau subjek tersebut. Selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan untuk intervensi terhadap orang tua mengenai pola asuh terhadap anaknya. Dalam psikoedukasi di sini adalah pemberian layanan informasi kepada orang tua mengenai pola asuh terhadap anak-anak mereka, terutama anak-anak yang memasuki usia remaja seperti kasus yang dialami oleh subjek.
pola asuh di sini bagaimana cara orang tua tersebut dalam mengasuh anak-anak remaja usia SMA, bagaimana mereka memahami karakter-karakter anak mereka, bagaimana cara orang tua eh, bisa menjadi teman sekaligus orang tua yang tidak menggurui anak tersebut, tetapi menjadi teman yang merangkul anaknya dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dialami anaknya, sehingga anak merasa dia memiliki orang tua yang dapat memahami apapun kegiatan yang sedang dia lakukan, yang memahami apa yang mereka rasakan, sehingga tidak ada yang namanya bukan rahasia, tapi sehingga tidak ada yang namanya merasa ragu untuk bercerita terhadap orang tuanya apa yang sedang mereka rasakan, sehingga bisa mencegah terjadi hal-hal seperti yang dialami oleh subjek-subjek ini atau seperti kasus yang sedang terjadi ini, seperti tawuran-tawuran ini. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsad Musapa. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu ini analisis fungsi permasalahan. Itu Cognitive Behavioral Therapy, itu CBT, merupakan proses di mana dilakukan anak yang mempunyai problem dalam kehidupan bersekolah serta mengalami mengganggu secara fisik atau mental. Dalam fungsi CBT memiliki tujuan untuk mengubah pola pikir menjadi rasional. Pada kasus ini kelas 11 dikatakan sering tawuran dengan sekolah lain, maka diperlukannya layanan berupa konseling kelompok dengan batasan 8 orang agar tidak membludaknya. Dengan 8 orang ini dan membagi kelompok menjadi 8, diambil dari kelas 10 dan kelas 11 diambil per 8 siswa. Jadi konseling kelompok itu lebih efektif, lebih enak untuk diarahkan, lebih enak untuk ditenangkan kalau misalkan apa-apa. Gitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.